Halo saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Yasir Neneama. Informasi terbaru yang akan kami hadirkan terkait dengan Presiden Joko Widodo yang tengah bertolak ke Rusia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Saudara, ini terkait dengan kunjungan yang dilakukan oleh Indonesia, bentuk komitmen Indonesia siap sebagai pendamai antara Ukraina dan juga Rusia, saudara. Dan memang ini yang akan kami hadirkan informasinya, misi Presiden Joko Widodo untuk keamanan ataupun damaikan Rusia dan juga Ukraina, saudara. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual sebelum Presiden Joko Widodo bertolak ke Rusia, karena sebelumnya Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Presiden Ukraina yaitu Zelensky, di mana dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan. Di antaranya adalah Indonesia menawarkan diri menjadi pembawa pesan damai antara Ukraina dan juga Rusia yang sedang berperang ini, saudara. Di mana Indonesia juga akan berusaha mendorong agar hambatan ekspor aneka komoditas kedua negara ini bisa segera diatasi, karena dengan demikian aneka komoditas itu bisa masuk ke pasar internasional, saudara. Dan tawaran tersebut yang menjadi poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky pada hari Rabu waktu setempat kemarin, saudara, di mana pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Mariinsky Kiev, Ukraina, di mana kalau kita lihat visual yang Anda saksikan ini adalah pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan terbatas. Ada Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky, saudara. Pertemuan bilateral pada pukul 15.15 sampai dengan 16:10 waktu setempat, hampir 1 jam lamanya mereka berbincang. Dan memang dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa saya menawarkan diri membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera. Inilah yang menjadi misi utama dari Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky, kemudian bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan saudara, melalui pertemuan dengan Presiden Zelensky di Istana Mariinsky Ukraina ini, saudara, Presiden Joko Widodo pun menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap perang Ukraina dan Rusia. Selain itu, Indonesia juga menawarkan diri menjadi mediator antara Ukraina dan juga Rusia. Presiden Joko Widodo juga menegaskan pentingnya jaminan keamanan agar rantai pasok pangan dari Ukraina bisa didistribusikan ke negara-negara di dunia, saudara. Dan setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Zelensky, Presiden Joko Widodo kemudian melanjutkan perjalanannya terlebih dahulu ke Polandia dengan menggunakan kereta. Kami hadirkan visual yang kami peroleh. Ini adalah visual saat perjalanan Presiden Joko Widodo dari Ukraina ke Polandia. Visual yang kami hadirkan ini adalah lokasi ataupun bagaimana kondisi kereta yang dinaiki oleh rombongan misi perdamaian. Dikatakan seperti itu karena memang Presiden Joko Widodo tidak hanya bertemu dengan Presiden Ukraina, tapi juga bertemu dengan Presiden Rusia. Waktu tempuh dengan menggunakan kereta ini hampir 11 jam, informasi yang kami dapatkan, menggunakan kereta dari Ukraina menuju ke Polandia. Setelah tiba di Polandia, Presiden Joko Widodo pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan dengan misi perdamaiannya, yaitu menuju Rusia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, saudara. Jika kita mengestimasikan waktu tempuh dari Polandia menuju ke Rusia,
Itu berarti memang waktu tempuh dengan menggunakan pesawat ini sekitar 3 jam, saudara. Sehingga informasi yang kami dapatkan kurang lebih pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo akan tiba di Rusia. Dan saudara, terkait dengan apa tujuan dari Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, salah satu hal yang ingin disampaikan adalah menyampaikan pesan yang telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Zelensky untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, saudara. Di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan yang terpenting dalam kunjungannya ke Ukraina dan juga Rusia ini adalah bagaimana mengupayakan titik temu dan perdamaian antara kepentingan dua negara sehingga perang ini bisa berakhir. Selain itu, saudara, persoalan pangan yang sangat genting dinilai dapat menjadi titik temu keduanya, saudara. Untuk itu memang Presiden Joko Widodo pun menuju ke Rusia bertemu dengan Presiden Putin dan akan disampaikan hal-hal yang sama agar titik temu tersebut bisa terjadi. Ini yang akan menjadi hal yang penting, saudara, yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sehingga kepentingan semuanya baik untuk Ukraina maupun Rusia ini bisa terakomodasi. Dan kita sudah terhubung dengan co-founder Asosiasi Persahabatan Rusia Indonesia. Ada Mas Lawrence Raymond yang saat ini berada di Moskwa, Rusia. Selamat petang waktu Indonesia, Mas Raymond. Selamat petang, bisa kedengaran? Ya, suara Anda sudah jelas. Kondisi di sana seperti apa jelang kedatangan Presiden Joko Widodo yang membawa misi perdamaian bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin? Situasi di Rusia aman, itu yang paling penting. Lalu juga memang beberapa media, khususnya media cetak ya yang lebih banyak. Sebelumnya media televisi TV Moskwa 24 itu mengabarkan bahwa itu minggu lalu bahwa akan ada datang Presiden Indonesia untuk datang bertemu dengan Presiden Rusia begitu. Selebihnya media cetak yang lebih banyak memberitakan perihal tentang kedatangan Presiden Indonesia ke Moskow begitu. Berarti kondisinya aman. Terus kalau dilihat dari hemat Anda sebagai founder Asosiasi Persahabatan Rusia Indonesia, seberapa penting atau seberapa pengaruhnya kedatangan Presiden Joko Widodo ini untuk membawa misi perdamaian antara Rusia dan juga Ukraina? Saya pikir untuk Indonesia ini begitu penting sebagai bukti bahwa kita adalah negara yang netral, salah satu negara di dunia yang berani untuk datang, bahkan kita lebih berani daripada pemimpin India ataupun Cina sekalipun gitu ya, yang datang langsung ke dua lokasi, yaitu lokasi konflik di Ukraina dan juga ke Rusia, ibu kota Rusia yaitu kota Moskow. Tapi buat Rusia sendiri sebenarnya ini bukan hal yang baru karena dan bukan hal yang sangat prinsipil kedatangan Presiden Indonesia, karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan bagi Presiden Indonesia yang kemudian pasti ketika dijelaskan tidak akan mengerti mengapa Rusia tetap, meskipun secara simbolis Presiden kita sudah datang ke Moskow, menurut saya ada hal-hal yang tetap akan dijalankan. Artinya dalam operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia ini tetap akan berjalan meskipun sudah didatangi oleh Presiden Indonesia, karena memang ada hal-hal prinsipil yang buat Rusia yang harus dicapai sebagai target mereka. Setelah itu mereka akan memutuskan untuk keluar dari konflik ini, seperti itu.
Oke, berarti memang ada beberapa hal yang memang akan menjadi fokus dari Presiden Vladimir Putin Rusia terkait dengan konfliknya dengan Ukraina begitu. Namun kalau kita lihat yang menjadi salah satu isu yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo ini adalah terkait dengan isu keamanan pangan, diharapkan bisa menjadi titik temu kedua belah pihak baik Ukraina maupun Rusia. Hemat Anda dari sana? Ya. Menurut saya ini juga salah satu informasi yang tidak banyak diketahui di Indonesia bahwa sebenarnya isu keamanan pangan ini kan akan muncul ketika kemudian gandum dari Rusia tidak bisa keluar. Kenapa saya katakan gandum dari Rusia? Karena memang cadangan gandum yang ada di Ukraina saat ini ada 20 juta ton. Itu hanya 1% kalau bisa tidak dibilang 0,5% dari keseluruhan kebutuhan gandum atau bahan pangan yang dibutuhkan oleh dunia. Sementara Rusia tahun ini punya surplus gandum yaitu 490 sekian juta ton. Artinya sebenarnya ini kembali lagi kita terjebak dalam retorika Barat yang mengatakan bahwa Rusia harus membebaskan gandum Ukraina. Padahal sebenarnya kalaupun dibebaskan tidak akan mengatasi masalah pangan karena gandum Rusia masuk dalam daftar sanksi yang diberikan oleh Eropa Barat, artinya nggak boleh keluar. Jadi memang Eropa Barat sendiri yang membuat krisis pangan ini. Jadi sebenarnya ada lebih baik ketika nanti Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bukan masalah perang yang diutamakan fokus pembicaraan, tetapi masalah ketahanan pangan ini. Jadi bahwa oke, kita akan memfasilitasi agar gandum dari Rusia plus Ukraina yang hanya sekian persen bisa diterima di seluruh dunia, khususnya di negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang sudah siap-siap untuk kelaparan tahun 2023 menurut analis ekonomi di Rusia, seperti itu. Berarti memang hemat Anda bahwa persoalan pangan ini menjadi isu yang nantinya akan salah satu topik yang akan dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin ya? Lagi, ya, bisa ditambah lagi, sebenarnya ada lagi hal yang sebenarnya penting dan saya pikir ini akan, kalau Presiden Jokowi tidak menyampaikan, akan disampaikan oleh Presiden Putin, karena memang ada kesempatan emas untuk Indonesia untuk melakukan semacam barter produk ya, artinya produk-produk unggulan kita seperti misalnya kopi, sawit, lobster, hasil pangan kita, hasil bahan-bahan kimia kita yang memang kosong di Rusia setelah adanya sanksi karena sebelumnya mereka memproduksi di negara-negara Barat dan Jepang. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya jadi daya tawar Indonesia yang paling kuat karena kita punya itu. Dan Rusia juga punya, sebagai timbal baliknya, Rusia punya produk migas yang mereka bisa beri dengan harga diskon, lalu produk-produk kesehatan, produk-produk militer yang buat saya ini kesempatan emas satu-satunya yang harus diambil oleh Indonesia, begitu, dari Rusia. Oke, ini kesempatan emas yang perlu diambil oleh Indonesia. Kemudian yang juga menjadi tujuan utama adalah bagaimana Indonesia siap jadi pendamai antara Ukraina dan juga Rusia. Dengan apa yang nanti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, membawa pesan yang juga telah disampaikan kepada Presiden Ukraina. Nanti dari hemat Anda yang memantau seperti apa gejolak politik di sana, responnya nanti akan seperti apa dari Presiden Putin? Saya pikir Presiden Putin sangat menghormati niat baik dan ini kan kunjungan secara simbolis ya, karena tidak menginap dan hanya beberapa jam di Ukraina dan di Moskow. Jadi sebenarnya Presiden Putin paham betul bahwa Indonesia beritikat sangat baik dan itulah yang dihormati dan dihargai oleh Rusia sebagai negara besar. Akan datang Presiden Putin sendiri dalam beberapa konferensi pers baru-baru ini di Saint Petersburg Economic Forum, beliau mengatakan saya akan datang, meskipun datangnya mungkin tidak secara offline tetapi secara online, secara fisik di G20. Artinya sebenarnya ada penghormatan terhadap apa yang atau jeripayah yang dilakukan oleh Indonesia yang diwakili oleh Presiden kita, Presiden Jokowi, seperti itu. Oke, kemudian yang juga menjadi sorotan kita adalah tentu apa hasil dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin ini. Dampaknya ke depan yang Anda lihat baik terkait dengan misi perdamaian antara Ukraina dan Rusia maupun dampaknya untuk Indonesia? Saya pikir dampak untuk konflik Ukraina dengan Rusia, atau bisa kita bilang NATO di Ukraina dengan Rusia, tidak terlalu banyak. Tetapi ini bisa menjadi pertanda bahwa atau membuat peyakin kepada Rusia bahwa Indonesia netral.
Karena sebelum itu kan, kalau kita tahu keputusan untuk menjadi ko-inisiator resolusi PBB yang mengutuk aksi Rusia itu membuat Rusia kecewa sebenarnya, tetapi itu satu kesalahan kecil dan Rusia paham itu bahwa kita tertekan dan kita melihat kepentingan kita sendiri dan lain-lain. Nah, tidak ada memang negara di dunia yang murni gitu membantu Rusia tanpa mendahulukan kepentingan negara itu masing-masing. Nah, tetapi kemudian memang dampak untuk Indonesia yang lebih besar. Kalau kita dengan syarat bahwa kita bisa memanfaatkan peluang emas itu, dan Rusia pun punya peluang emas untuk dapat bahan pengganti atau dapat pasar pengganti atau dapat produsen pengganti yang selama ini diambil oleh Eropa Barat dan Jepang, dan Indonesia bisa masuk menguasai pasar Rusia selain Cina, Vietnam, India yang sudah lebih dulu masuk sini. Seperti itu. Oke, kemudian terkait dengan sejarah antara Rusia dan juga Indonesia begitu, kita lihat mereka bahwa kedua negara ini memiliki sejarah hubungan begitu. Apakah ini juga akan bisa mempengaruhi nantinya Presiden Rusia Vladimir Putin dalam memberikan keputusannya terkait dengan misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo ini? Saya pikir kembali lagi bahwa sebenarnya menurut saya pribadi bahwa Putin akan menghentikan operasi militer ini setelah kedatangan Presiden Jokowi tidak. Tetapi Putin akan mempertimbangkan hal-hal lain yang masuk dalam strategi dalam operasi militer ini setelah kedatangan Indonesia. Misalnya tidak akan menyentuh daerah-daerah yang memang terkait dengan pangan begitu, misalnya ladang gandum dan lain sebagainya seperti itu. Saya pikir itu yang akan dipertimbangkan oleh Rusia. Tapi untuk stop secara total saya pikir tidak. Baik. Terima kasih Mas Lawrence Raymond. Nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan seperti apa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia, terkait dengan misi perdamaian yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Salam sehat Mas Lawrence Raymond selaku founder Asosiasi Persahabatan Rusia Indonesia. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. PHBS dulu dong. PHBS-nya mana? Waktunya PHBS. PHBS dong. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Hati-hati terjebak dalam euforia beraktivitas normal. Tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas bersama, olahraga teratur, tidur cukup, makan makanan sehat, dan jangan lupa bahagia. Saling jaga, Saling peduli. terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Akhirnya Netflix untuk semua.
Sayang, sekarang pulsa Telkomsel bisa untuk langganan Netflix. Aktifkan di My Telkomsel. Dan saat ini saudara, Presiden Joko Widodo masih dalam perjalanan menuju Rusia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa saja yang mereka bahas, tema-tema apa saja yang dibahas, kita tanyakan kepada wartawan Istana Kepresidenan. Ada rekan Friska Clarissa. Friska, Anda tentu memantau dari sebagai wartawan Istana bagaimana misi perdamaian yang dibawa Presiden Joko Widodo terhadap Rusia maupun Ukraina. Setelah bertemu dengan Presiden Zelensky di Ukraina, kemudian berangkat ke Rusia bertemu dengan Vladimir Putin. Tema apa saja yang menurut Anda, hemat Anda, pantauan Anda di Istana yang akan dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan juga Vladimir Putin? Friska. Betul ya, Sir, tentu ada sejumlah topik utama yang akan dibahas oleh Presiden Jokowi dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan sore nanti. Dari informasi yang disampaikan oleh ajudan Presiden Rusia kepada kantor berita Rusia, bahwa nanti antara lain adalah agenda G20 yang akan nanti disampaikan Presiden Jokowi. Lebih tepatnya Presiden akan mengundang langsung Presiden Rusia Vladimir Putin untuk datang ke G20 lagi, karena sebelumnya juga sudah mengundang, tapi dipastikan karena toh sebelumnya juga dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Jokowi sudah meminta Ukraina untuk hadir meskipun bukan negara G20, tapi setidaknya dalam kondisi ini situasi damailah yang dikedepankan dari Presiden Jokowi dalam bertemu dengan Presiden Putin nanti. Selain itu juga kedua pemimpin negara akan membahas situasi terkini perang Rusia-Ukraina. Dalam pertemuan sebelumnya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Jokowi menawarkan diri sebagai pembawa pesan damai dari Presiden Ukraina menuju ke Presiden Rusia. Apa maknanya pesan damai ini? Sampai saat ini memang sudah diadakan sejumlah pertemuan antara kedua negara Rusia dan Ukraina untuk membahas gencatan senjata, situasi damai, tapi belum terwujud. Nah, dari pertemuan kemarin dengan Presiden Ukraina, Presiden Jokowi meminta agar disampaikan pesannya, mau bawa pesan apa nanti saya sampaikan ke Presiden Rusia, begitu kira-kira. Nah, inilah yang nanti akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Vladimir Putin di Rusia. Lalu bicara soal dampak perang Rusia-Ukraina, salah satunya adalah hambatan pasokan pangan. Nah, inilah yang nantinya juga akan dibahas, termasuk juga soal perluasan ekspor produk pertanian Rusia, termasuk gandum dan pupuk, ini juga akan dibahas oleh kedua negara. Meskipun kalau kita lihat ini jadi kunjungan bersejarah. Yang pertama, ini kunjungan dilakukan di tengah perang Rusia dan Ukraina, dan ini jadi kunjungan Presiden Joko Widodo pertama kalinya ke Moskwa, ibu kota Rusia. Sebelumnya 2016 lalu Presiden Jokowi juga sudah pernah berkunjung ke Rusia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, namun itu di Sochi lokasinya. Tapi juga komunikasi kedua negara terus berlanjut, termasuk sebelumnya April 2022 juga keduanya sempat berbincang lewat sambungan telepon. Tapi kali ini momentumnya berbeda, karena di tengah situasi Rusia dan Ukraina yang masih panas, perang terus terjadi, meskipun Presiden pun menyampaikan pada saat bertemu dengan Presiden Ukraina bahwa tidak mudah memang untuk mencapai kata damai dalam kondisi seperti ini. Tapi setidaknya ini adalah salah satu upaya untuk membuka ruang dialog yang selama ini pun masih belum bisa dicapai antara kedua negara, Yasir. Baik, kita nantikan bersama ya, Friska Clarissa, seperti apa hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Vladimir Putin. Terima kasih Friska Clarissa atas informasinya. Dan saudara, ini yang menjadi fokus kita bersama, kita menantikan bagaimana hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin terkait dengan Indonesia yang siap jadi pendamai antara Rusia dan juga Ukraina. Breaking News Kompas TV kami akhiri. Saya Yasir Nenama pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Cinta kami melindungimu, juga mimpi terbesarmu. Detol antiseptik cair, membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Sehingga kamu dapat mewujudkan mimpimu. Detol, lindungi yang tercinta.